Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa kita berdosa kalau kita berbuat jahat. Memang demikian, kalau kita berbuat jahat, berdosa. Maka kita berusaha menjadi orang baik dengan cara tidak melakukan kejahatan. Injil hari ini berbicara soal dimensi lain dari perbuatan dosa yang lebih mendasar, di mana orang justru merasa saleh dan tidak bersalah, tetapi lalai berbuat baik dan tidak peduli pada sesama yang membutuhkan. Kita berdosa kalau membiarkan penderitaan orang lain, kecelakaan terjadi di hadapan kita, sementara kita sebenarnya bisa menolongnya. Ada novel terkenal, novel fiksi, The Fall, Kejatuhan, karya Albert Camus tahun 1958, yang menceritakan tentang seorang pengacara di Paris terkenal bernama Jean-Baptiste Clémence. Luar biasa, dia mengalami bagaimana ia menolong janda, yatim piatu, orang miskin di bidang hukum, tetapi kemudian ia merasa dikejar-kejar bersalah dan mengkisahkan kesuksesan dan kesalahannya itu kepada orang-orang asing. Karena pada suatu saat di musim gugur, ia melihat, sedang berjalan, ia melihat seorang wanita berdiri di atas pinggir jembatan, diduga hendak bunuh diri. Hendak kelihatan kecewa, dia melirik pun tidak, dia berjalan terus dan dia tahu orang ini rasanya akan bunuh diri, tapi ia membiarkan. Dan tidak lama kemudian setelah lewat, terdengarlah suara jeritan dan pecahan air karena tubuhnya, dan wanita itu sungguh bunuh diri. Maka ia dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Seharusnya ia dapat menolong, tetapi ia membiarkan dan tidak menengok sedikit pun. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang aspek kedosaan. Bukan karena orang melakukan secara aktif perbuatan jahat, tetapi ia melalaikan perbuatan baik. Kisah Injil hari ini tidak mengecam orang kaya karena kekayaannya, tetapi apa yang tidak dilakukannya dengan kekayaannya, yaitu melakukan kebaikan dengan berbagi berkat. Orang kaya di dalam Injil menikmati rahmat Allah yang untuk dirinya sendiri dan tidak peduli pada nasib dan hidup Lazarus yang sungguh membutuhkan uluran tangan. Si kaya seakan-akan membuat benteng. Kan diceritakan pakaian ungu itu lambang kerajaannya, pakaian-pakaian raja. Kain linen lambang orang kaya. Kekuasaan dan kekayaan biasanya dibatasi dengan pagar atau gerbang. Maka si Lazarus berada di situ. Ada yang tidak bisa menyatukan, ada yang memisahkan gerbang itu, benteng itu. Sehingga si Lazarus yang miskin hanya menantikan kemurahan hati, tetapi tidak mendapatkannya. Si kaya seakan membuat benteng terhadap keluarga umat Allah sendiri, yaitu Lazarus yang berkesusahan. Dan kelak dalam kehidupan setelah mati pun ada jurang bagaikan benteng yang memisahkan kehidupan mereka. Kata Abraham, ada jurang yang memisahkan antara engkau tidak bisa ke sini, kami tidak bisa ke sana, karena dalam hidup engkau pun memisahkan hidup dengan orang-orang yang membutuhkan. Si kaya tidak berbuat jahat kepada Lazarus, tidak, sekali lagi. Tidak ada yang dilakukan oleh si kaya itu. Hanya ia tidak peduli pada kebutuhan akan makanannya. Ia tidak peka pada jeritan sesama yang lapar di hadapannya. Ia tidak mengandahkan panggilan Allah untuk menjadi perantara Allah bagi Lazarus. Lazarus sendiri namanya artinya Eleazar, artinya Allah adalah penolongku, bantuan dari Allah. Jadi bantuan dari Allah tidak mendapat bantuan dari manusia yang diutus oleh Allah. Seharusnya orang kaya tersebut peka melihat kehadiran Lazarus sebagai kesempatan untuk menyalurkan rahmat Allah, karena ia diberi kekayaan dan kekuasaan. Allah memanggil orang kaya tersebut untuk mengulurkan tangan, sehingga Lazarus sungguh dibantu oleh Allah lewat orang itu.
Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam perayaan Ekaristi ada upacara tobat, di mana kita mengaku dosa kelalaian dengan berkata, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan aktif, dan perbuatan aktif berbuat jahat, kita mohon ampun. Dan yang keempat, dan kelalaian. Nah, ini dosa kelalaian yang kita mohonkan, yang seringkali kita tidak sadari. Maka kita berdosa bukan karena aktif melakukan kejahatan, tetapi juga karena lalai, karena pasif tidak melakukan kebaikan yang dituntut Allah, sementara kita bisa melakukannya. Kita berdosa bukan hanya karena melawan kasih Allah, tetapi tidak mampu menghadirkan kasih Allah, sementara kita mampu menghadirkan, dan kita tidak tergerak oleh belas kasih untuk membantu sesama yang persis ada di depan kita atau di samping kita. Mari saudara-saudari, kita hidup bukan hanya dengan tidak berbuat jahat, bagus, memang harus, tetapi terlebih juga dengan secara aktif berbuat baik apa yang mungkin kita lakukan. Alkisah beberapa waktu yang lalu, ada seorang supir bis Transjakarta bernama Khairun yang mendapat penghargaan karena menolong seorang wanita. Sedang ia maju, lalu ia melihat ada seorang wanita berdiri di atas flyover, rupanya hendak bunuh diri. Lalu ia memberhentikan bisnya, ia berdialog, tapi wanita itu tidak mengindahkan. Akhirnya ia turun. Ketika diminta untuk mendekat, malah histeris, hendak meloncat. Akhirnya Khairun membuat suatu strategi, berkata, tidak malu kamu, dilihat orang-orang di dalam bus yang menonton. Begitu menengok ke bus, langsung dia tangkap dan diselamatkan. Itulah salah satu contoh bagaimana orang secara aktif berbuat baik. Ada banyak kesempatan diberikan kepada kita juga untuk aktif berbuat baik. Siapa tahu kesempatan itu ada di dalam keluarga. Jangan sampai kita membuat benteng gerbang juga di dalam keluarga, sementara anggota keluarga, komunitas kita membutuhkan pertolongan. Saat kita mengabaikan, walaupun kita tidak berbuat jahat, kita dianggap berdosa juga.